Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi yang mana teman-teman dari Kemendikbudristek. Di sini ada suatu undangan terbaru teman-teman ya, per 29 April 2024. Ini tentunya untuk kepala sekolah ya. Nah ini teman-teman di semua jenjang ya, baik itu di jenjang PAUD, TK ya, baik di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, BKBM maupun SKB. Dan teman-teman kalau kita lihat di dalam surat edaran tersebut teman-teman, itu untuk seluruh kepala sekolah untuk bisa mengikuti kegiatan yang dimaksud. Dari teman-teman nanti mungkin yang kepala sekolahnya ya mungkin belum mengetahui terkait dengan informasi ini, mungkin bisa disampaikan ya terkait dengan jadwal dan kegiatan berdasarkan dari surat undangan dari Kemendikbudristek ini. Nah kalau kita lihat teman-teman di sini dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang mana sudah mengeluarkan ya suatu undangan ini terkait di tanggal 29 April 2024. Nanti kita akan bahas teman-teman ya. Di dalam surat undangan Kemendikbud ini ada apa saja, dan tentunya ada hal-hal penting yang harus diperhatikan ya. Termasuk apakah di sekolah Bapak Ibu itu sudah menerapkan atau belum. Nanti kita akan bahas di video ini. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan bahas terkait dengan suatu undangan dari Kemendikbudristek ini untuk semua kepala sekolah ya di seluruh jenjang ya. Oke teman-teman, yang pertama kita akan lihat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Di sini mengeluarkan surat undangan ya per 29 April 2024. Ini terkait dengan undangan untuk mengikuti webinar. Ini tentang mengulik pendaftaran kurikulum merdeka. Ini sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman ingat ya, bahwa untuk kurikulum merdeka ini menjadi kurikulum nasional ya, yang mana memang sudah ada penetapannya teman-teman ya. Nah ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini nomor 12 tahun 2024. Nah ini tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah kita akan lihat teman-teman apa sih isi dari undangan di sini. Nah di sini dijelaskan bahwa seluruh sekolah teman-teman itu untuk mengikuti webinar terkait dengan pendaftaran kurikulum merdeka. Nah sekarang kita akan cek dulu untuk undangannya. Nanti kita akan bahas bagaimana sih cara daftarnya ya untuk kurikulum merdeka itu seperti apa. Nah kalau kita lihat teman-teman, untuk pendaftaran kurikulum merdeka ini yang semula dibatasi sampai dengan April, sekarang diperpanjang teman-teman ya sampai di bulan Mei. Nanti kita akan cek. Oke, yang pertama kita bahas dulu untuk undangannya teman-teman. Ini undangan dari untuk mengikuti webinar mengulik pendaftaran kurikulum merdeka. Yang mana di sini kalau kita lihat untuk daftar undangannya ya mulai dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten. Nah di sini ada di poin 3. Ini adalah seluruh kepala satuan pendidikan ya. Artinya untuk seluruh kepala sekolah. Nah, di sini teman-teman dijelaskan dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait manfaat penerapan kurikulum merdeka dan juga memberikan edukasi terkait pendaftaran. Ini ya, kurikulum merdeka tahun 2024, maka terdapat rangkaian kegiatan sosialisasi yang dapat diikuti oleh kepala dan pendidik dari berbagai satuan pendidikan. Ini berarti dari selain kepala teman-teman ini juga dari pendidik ya, dari guru. Jadi selain kepala sekolah ini juga untuk guru teman-teman ya, informasi mengenai pendaftaran kurikulum merdeka ini. Nah sejalan dengan hal ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah ini mengadakan kegiatan sosialisasi dalam bentuk webinar yang berjudul mengulik pendaftaran kurikulum merdeka. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak atau Ibu untuk menyampaikan informasi dan mendorong perwakilan sekolah, khususnya di PAUD, ya, pendidikan masyarakat, KBM dan SKB, serta jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, dan SLB untuk hadir secara daring dalam kegiatan webinar yang akan dilaksanakan pada, ini kegiatan adalah hari ini teman-teman ya, Selasa 30 April 2024, nanti pukul 13.30 sampai dengan 15.30. Waktu Indonesia Barat di kanal YouTube
Ditjen PAUD Dasmen. Nanti teman-teman bisa klik di sini ya untuk mengikuti mengikuti di webinar yang dimaksud ya. Nanti teman-teman di sini ya, teman-teman nanti bisa cek di sini nanti mengikuti secara live ya atau secara langsung. Nah, ini mengenai ini ternyata belum ada ya. Nanti teman-teman bisa ini nanti ketika waktunya. Nanti teman-teman di link ini ya, teman-teman nanti bisa cross check ya. Nah, di sini di channel YouTube-nya di Ditjen PAUD Dasmen ya. Di sini nanti sudah ada kegiatan mengenai webinar kurikulum merdeka, mengulik pendaftaran kurikulum merdeka. Nanti kalau kita lihat teman-teman di sini ya, nanti ada beberapa narasumber. Ini yang pertama kalau kita lihat ini dari keynote speaker-nya dari Pak Praptono sebagai Sesdijen PAUD Dasmen, terus ada Pak Yogi Anggrena dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKP, ada Bu Yunita Elizabeth dari PKB Almesa dari Kota Kediri ini ya, Provinsi Jawa Timur, ada moderator dari Direktorat SMA, ada tim Platform Merdeka Mengajar, ada juga dari TK Negeri ya, juga ada pembawa acara juga dari Setdijen PAUD Dasmen. Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan secara daring. Oke, yang berikutnya teman-teman ini teman-teman juga harus melihat ya, apakah kurikulumnya itu sudah kurikulum merdeka atau belum ya. Ini berdasarkan dari Permendikbudristek yang nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan ya. Nah, kalau teman-teman bisa dicek ya, teman-teman bisa login di akunnya kepala sekolah ya, di akunnya kepala sekolah. Ini di Guru Kemdikbud. Dan di sini ada kegiatan terkini. Ya, di kegiatan terkini. Nah, di sini ada informasi mengenai pendaftaran kurikulum merdeka ini diperpanjang sampai dengan 7 Mei ya. 7 Mei 2024. Nanti teman-teman bisa cek di sini ya, dibuka aja pendaftaran apakah di sekolah Bapak Ibu itu sudah menerapkan kurikulum merdeka atau belum. Ini diklik buka saja. Lah nanti di sini di akun kepala sekolah mengenai pendaftaran kurikulum. Nah, di sini sudah ada ya periode pendaftarannya. Ini 27 Maret sampai dengan 7 Mei 2024. Nah, ini satuan pendidikannya. Nah, di sini kalau kita lihat ini sudah menerapkan ya kurikulum merdeka untuk tahun pelajaran 2024-2025 yang mana sebelumnya di sini adalah mandiri berubah untuk tahun 2023-2024. Jadi dipastikan Bapak Ibu ini dicek ya apakah kurikulumnya sudah didaftarkan ya sebagai kurikulum merdeka atau belum. Nah, nanti untuk panduannya ya, mungkin teman-teman juga sudah banyak yang punya ya. Nah, ini ada panduan. Jadi ini kemarin ya, jadi panduan pendaftaran kurikulum merdeka tahun ajaran 2023-2024 di platform Merdeka Mengajar. Ini saya rasa teman-teman operator ya ataupun kepala sekolah ini sudah paham ya bagaimana sih cara mendaftar di kurikulum merdeka. Terus kalau kita lihat sedikit teman-teman di dalam Permendikbudristek ya nomor 12 tahun 2024 terkait dengan penerapan kurikulum. Jadi kapan sih kurikulum itu diterapkan? Nah, kalau kita lihat di dalam bab 4 ya di ketentuan peralihan bahwa pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku ya. Jadi satuan pendidikan di seluruh jenjang ya di sini yang belum melaksanakan kurikulum merdeka dapat melaksanakan kurikulum 2013 sampai dengan tahun ajaran 2025 sampai 2026. Jadi dibatasi sampai ini dan mulai menerapkan kurikulum merdeka paling lambat tahun pelajaran 2026-2027. Ini yang mungkin yang masih menerapkan kurikulum 2013 ya. Terus yang berikutnya juga ini ya bagian daerah yang tertinggal, terdepan, terluar yang masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, ini juga masih diberikan kesempatan sampai 2026-2027 dan paling lambat melakukan penerapan kurikulum merdeka ini di tahun 2027-2028 ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa dikoordinasikan ya untuk melakukan pendaftaran di kurikulum merdeka. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.